Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Trisandira Harjo, NRP 09180462 dari kelas Teknik Otomasi 6B. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membagikan video tutorial tentang bagaimana cara kita untuk menghubungkan Android Studio dengan database secara real-time atau yang disebut sebagai Firebase. Firebase sendiri merupakan sebuah website atau database secara real-time yang dikembangkan oleh Google yang digunakan untuk membantu para mobile developer dalam membuat sebuah aplikasi yang nantinya akan diinstal melalui smartphone. Oke, untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama teman-teman buka terlebih dahulu software Android Studio di PC atau laptop teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah kita membuat new project ya. Karena di sini sebelumnya saya sudah mencoba, jadi di sini saya akan mencoba untuk membuatnya dari awal lagi agar teman-teman paham. Oke, ini adalah tampilan pertama yang muncul pada Android Studio, di mana di sini kita disuruh untuk memilih template mana yang sesuai dengan project yang akan kita gunakan. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Empty Activity. Kita klik next. Lalu jangan lupa kita bisa mengganti nama defaultnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberi nama yaitu belajar Firebase. Di sini adalah package name. Package name ini nantinya akan digunakan untuk mendaftarkan atau mencantumkan pada database yang akan kita gunakan di Firebase nantinya. Kemudian ini adalah directory location-nya untuk menentukan di mana program kita akan disimpan. Lalu di sini adalah ada bahasa pemrogramannya yang kita gunakan ya, ada Java maupun Kotlin. Di sini saya menggunakan Java. Oke, jika sudah bisa klik finish. Pertama-tama pastinya ketika kita akan membuka aplikasi baru khususnya di Android Studio, pastinya akan memakan waktu yang sedikit lama ya teman-teman, karena dalam proses Gradle ini bisa dikatakan proses yang berat untuk menampilkan segala Gradle-Gradle yang akan digunakan untuk menyusun program kita agar bisa menjadi sebuah aplikasi yang diinstal di Android. Jadi Gradle sendiri itu merupakan sebuah pemrograman yang bisa dikatakan sebagai build tool ya. Jadi build tool ini gunanya adalah untuk mencapai atau merapikan segala program yang nantinya akan dikompil. Yang akan dikompil sebelum kita melakukan sebuah instalasi pada smartphone Android. Jadi Gradle ini perannya sangat krusial ya teman-teman di Android Studio. Jadi ketika ada proses Gradle, teman-teman di sini diharapkan untuk tidak membuka aplikasi lain karena nantinya akan mengganggu proses tersebut, sehingga nantinya Android Studio biasanya akan not responding kalau terlalu banyak aktivitas seperti itu. Oke, ini karena Gradle-nya sudah selesai, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu bahwa Android Studio yang kita gunakan sudah mendapatkan akun yang sudah terintegrasi, yaitu di sini saya menggunakan akun Google Mail atau Gmail ya, dengan nama doditrisandira@gmail.com. Pastikan Android Studio teman-teman sudah terdaftar sehingga nanti akan dapat di tracking melalui web server Firebase. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita bisa klik tools. Lalu di sini terdapat banyak itu ya, peralatan-peralatan dari Android Studio, termasuk dari Groovy,
Kotlin, XML dan sebagainya. Yang perlu kita pilih adalah Firebase. Oke, ini adalah tampilan asisten dari Firebase itu sendiri. Banyak sekali opsi-opsi yang dapat kita gunakan pada saat kita akan menggunakan Firebase sebagai database secara real time. Yang pertama yaitu ada analitik. Analitik ini biasanya kita gunakan untuk menganalisa segala aktivitas yang nantinya akan digunakan secara IoT atau komunikasi jarak jauh melalui internet seperti itu. Kemudian ada authentication. Kalau authentication ini lebih bagaimana cara kita melindungi server yang akan kita gunakan. Seperti halnya ada form sign in ya. Jadi tidak semua orang bisa dapat memasuki server kita. Perlu melakukan proses sign in terlebih dahulu, bisa menggunakan akun Facebook atau Google dan sebagainya ya. Kemudian ada real time database. Ini merupakan opsi yang kita pilih dan kita gunakan pada kesempatan kali ini untuk dipelajari. Kemudian ada Cloud Storage for Firebase. Ini merupakan storage ya, tempat bagaimana kita untuk menyimpan segala file, khususnya file-file yang seperti foto, audio maupun video. Kita bisa menyimpannya di Cloud Storage ini. Lalu kita juga bisa mengambil terlebih dahulu, file-file tersebut untuk dikembalikan, untuk di retrieve ya, atau di restore seperti itu. Kemudian ada Cloud Function for Firebase. Ada Firebase ML, ini juga termasuk asisten yang paling sering ya di Firebase, karena pada Firebase ML ini biasanya digunakan untuk memprogram atau memonitoring machine learning seperti AI dan masih banyak lagi machine learning yang digunakan. Kemudian ada Crashlytics, performance monitoring, ini ya untuk memonitoring suatu plan atau suatu rangkaian, suatu mainboard dan sebagainya untuk dimonitoring secara real time pada saat itu juga. Ada Test Lab, kemudian ada Cloud Messaging, ini kita bisa saling bertukar informasi melalui pesan ya dengan jarak jauh. Kemudian ada in-app messaging, terus dan masih banyak lagi sampai di app indexing ya teman-teman. Oke, karena kita di sini akan mempelajari real time database, maka kita bisa klik real time database. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik saja get start with real time database-nya. Nah, di sini terlihat tutorial yang diberikan oleh Android Studio untuk menggunakan real-time database ini. Yang pertama yaitu ada connect your app to Firebase. Itu nanti kita konekkan secara manual saja menggunakan web Firebase-nya. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah add the real-time database SDK to your app ya. Nah, ini adalah Gradle dari real-time database yang bisa langsung kita masukkan ke dalam program Android Studio kita. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk ke browser ya. Teman-teman bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome ataupun browser-browser lainnya yang kompatibel. Yang terpenting di sini teman-teman jangan lupa untuk selalu terkoneksi dengan internet. Kita masuk ke website Firebase, maka ini adalah tampilan utamanya ya, tampilan dashboardnya. Kita klik Get Start. Kemudian di sini pastinya akan ada riwayat dari program-program yang sebelumnya sudah dibuat menggunakan Firebase. Nah, inilah teman-teman ya fungsinya akun yang sudah saya loginkan di Android Studio. Kemudian yang sudah saya loginkan di Firebase, maka saling terkoneksi. Sehingga dari akun yang sudah saling terkoneksi ini akan memunculkan riwayat-riwayat program atau project yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi pastikan akun yang terkoneksi ataupun akun yang terdaftar di Android Studio maupun Firebase ini merupakan akun yang sama. Seperti itu. Lalu kita klik Add Project, maka di sini kita disuruh untuk menentukan nama projectnya.
saya beri nama yang sama saja ya, belajar Firebase. Kita klik continue. Jika sudah, maka ini adalah step yang kedua, Google Analytics ya, untuk fungsi analisa dari Google. Apakah kita ingin dibantu Google untuk dalam menganalisa dari project yang kita rancang dan sebagainya ya. Kita di sini nggak apa-apa teman-teman ya, kalau memang sudah yakin, sudah memadai dan sebagainya, teman-teman bisa menonaktifkan. Tapi di sini saya tetap aktifkan. Kita klik continue. Nah, jika sudah, maka akan ada tampilan creating your project ya. Di sini merupakan tampilan untuk mendefinisikan bahwa project yang sudah kita rencanakan masih dalam proses untuk membuat. Kita tunggu sejenak. Oke, your new project is ready. Kita bisa klik continue ya teman-teman. Oke, ini adalah overview dari tampilan atau website Firebase. Di sini teman-teman akan melihat segala fitur yang ada pada Firebase ya, yang sudah ditampilkan di Android Studio tadi, mulai dari ada authentication, cloud Firestore, kemudian masih ada hosting dan sebagainya. Ini merupakan tampilan utama atau overview ya, overview dari Firebase itu sendiri. Oke, di sini teman-teman pastikan terlebih dahulu sudah membuat program itu ya, program yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, di video-video yang saya dijelaskan tadi, khususnya pada program-program Android Studio-nya ini, mulai dari pemilihan asisten dari Firebase. Kita pilih terlebih dahulu, kita ingin membuat Firebase yang seperti apa, kan masih banyak macamnya tuh ya, masih banyak. Kita tadi pilih real-time database-nya. Jadi pada website Firebase ini selanjutnya kita akan memilih platform ya, platform. Di sini dari Firebase menyediakan ada 4 platform. Yang pertama yaitu ada iOS. Ini merupakan UI yang dikembangkan oleh Apple. Kemudian ada Android, ada web, kemudian ada Unity. Unity ini merupakan sebuah platform yang digunakan untuk memprogram aplikasi yang berbau permainan ya, atau aplikasi-aplikasi game, seperti halnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pembuatan sebuah aplikasi melalui Unity ini, khususnya aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk bermain game. Kita klik Android saja. Oke, ini adalah tampilan ya, tampilan dari tahap dalam pembuatan database Firebase-nya. Yang perlu kita isikan adalah Android package name. Teman-teman kalau disuruh menampilkan atau mencantumkan package name-nya, kita bisa melihat di main activity ini ya. Nah, ini kan adalah package-nya. Kita copy saja package-nya. Package-nya pastikan sama ya teman-teman, pastikan sama dengan project yang kita gunakan untuk package name-nya. Untuk app nickname kita bisa melihat melalui press, kemudian kita klik value dan string. Ini adalah nama dari aplikasi kita ya, belajar Firebase. Teman-teman juga bisa memodifikasi ya namanya, tidak harus belajar Firebase, masih banyak nama-nama yang lain yang sesuai. Kemudian adalah yang ketiga, yaitu ada di bug signing certificate SGA1 optional. Jadi pada kolom yang ketiga ini, baris yang ketiga ini, kita disuruh untuk menampilkan debug ya, kode debug dari sertifikat signingnya. Kita bisa melihatnya melalui
ini Gradle. Kemudian kita klik package name-nya tadi, belajar Firebase. Kemudian kita klik folder test, yang mana di sini akan terlihat banyak sekali subfolder dari task maupun belajar Firebase ya. Nah, yang perlu kita buka adalah folder Android, kemudian kita buka signing report. Nah, di sini sudah terlihat build successful ya, build successful. Jadi teman-teman di sini sejauh ini tahapnya sudah benar. Yang perlu dimasukkan ke dalam web Firebase adalah ini ya, kode debugnya, yaitu di kode debug SHA1. Kita copy saja, lalu kita masukkan di kolom yang diminta. Jika sudah, klik register app. Oke, ini adalah tahap yang kedua, yaitu download Google Service JSON. Di sini karena saya sudah mendownload, jadi tinggal membuka di file download saja ya teman-teman. Ini adalah kode ya, kode dari yang diberikan oleh Firebase. Nah, jika sudah, teman-teman tadi bisa mengcopy ya, mengcopy kode tersebut, lalu pastekan config file tersebut di folder app seperti ini. Jika sudah, klik refactor, maka akan terlihat tampilan atau isi dari config file yang sudah kita download tadi, Google Service.json-nya. Kemudian jika sudah, kita kembali ke web Firebase, kita klik next. Nah, ini adalah add Firebase SDK ya. Ini adalah Gradle yang harus dimasukkan ke dalam Android Studio. Namun pada tahap yang ketiga ini sebenarnya kita juga sudah memasukkannya ya, tetapi secara otomatis, secara manual melalui Android Studio. Berbeda pada saat ketika kita ingin memasukkan program tadi ke dalam Android Studio dengan cara mengcopy satu persatu. Jadi lebih enak menggunakan seperti ini. Klik tools, lalu masuk ke Firebase, lalu kita klik real time database yang tadi. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, dependencies setup correctly. Jadi program-program yang ada pada tampilan website Firebase ini semuanya sudah dimasukkan ke dalam Android Studio, jadi tanpa harus mengcopy satu persatu. Jadi untuk tahap yang ketiga ini kita bisa langsung next tanpa harus copy satu persatu ya. Ini adalah tahap yang terakhir di pembuatan Firebase-nya, lalu bisa kita klik continue to the console. Oke, jika sudah, di sini teman-teman akan disuruh untuk memilih fitur lagi ya. Pastikan teman-teman memilih real-time database ataupun pastikan teman-teman memilih sesuai dengan kebutuhan. Kita klik real-time database-nya. Kemudian jika sudah menampilkan tampilan seperti ini, kita bisa klik create database. Ini adalah database option-nya. Kita langsung next saja. Kemudian adalah security rules ya. Di sini ada terdapat dua opsi ya. Yang pertama yaitu ada log mode dan test mode. Perbedaannya kalau log mode ini server ataupun data-data yang kita rancang sebelumnya itu bersifat pribadi secara defaultnya ya. Pribadi secara default. Nah, apabila nanti jika ada user atau klien yang ingin mengakses, maka hal tersebut akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang ada pada log mode ini. Nah, lalu jika kita memilih test mode, sebenarnya hampir sama, namun untuk test mode ini kita lebih diberikan waktu untuk mencoba
database yang kita rancang terlebih dahulu selama 30 hari. Ketika 30 hari itu sudah habis, maka kita dituntut untuk memilih security rules yang seperti apa. Apakah kita ingin melanjutkan test mode atau kita beralih ke locked mode. Itu ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan locked mode saja. Kita klik enable. Oke, ini adalah tampilan data dari Firebase yang sudah kita gunakan, tampilan yang sangat awal ya teman-teman, karena belum ada tampilan-tampilan yang dimodifikasi. Lalu di sini kita bisa masuk ke rules. Di sini terdapat dua form ya, edit rules dan monitor rules. Nah, yang perlu kita rubah adalah ini. Kita rubah variabel read ini menjadi true. Sedangkan variabel write-nya juga sama, kita tulis true juga. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik publish. Nah, ini sudah muncul ya warningnya, tapi tidak masalah. Ini hanya warning biasa saja. Kemudian kita klik rules playground. Oke, di sini ada tulisan simulation type read location seperti yang ditampilkan pada website ini. Kemudian ada authenticated ya, apabila kita ingin memberikan form login atau sign in agar tidak semua orang bisa untuk mengakses. Tidak perlu ya untuk kesempatan kali ini. Langsung kita run saja. Oke, ini adalah tampilan ketika saya klik tombol run, maka simulated read allow, berarti database yang sudah dibuat sebelumnya sudah dinyatakan benar dan siap untuk diakses. Seperti itu ya kurang lebihnya. Kemudian di form monitor rule kita juga dapat memonitoring database yang sudah kita gunakan. Di sini ada total allow, total denies, dan total error. Nah, dari sini kita bisa melihat seberapa banyak user yang di-allow atau diperbolehkan untuk mengakses. Kemudian ada seberapa banyak user ataupun klien yang ditolak untuk mengakses database tersebut. Serta ada total error. Total error ini merupakan error dari awal hingga akhir pembuatan database dibuat di Firebase ini ya teman-teman. Oke, mungkin untuk video tutorial pembuatan ataupun cara untuk menyambungkan database, Firebase, dan juga aplikasi Android Studio sudah bisa dicukupkan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Di sini saya juga ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, karena sesungguhnya kebaikan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.